Ya, pemerintah sedang merancang konversi energi dari kompor LPG subsidi 3 kg ke kompor listrik. Namun rencana itu menuai reaksi karena berpotensi membebani masyarakat menengah ke bawah dan menimbulkan masalah baru. Ya, karena ini publik menduga bahwa rencana ini sebagai cara untuk memaksa warga menaikkan daya listrik dengan dalih menghemat pengeluaran dan pemberian subsidi yang tepat sasaran. Ulasannya akan kami hadirkan dalam laporan khas Redaksi Pagi. Pemerintah sedang mendorong penggunaan energi listrik rumah tangga melalui rencana konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik berdaya 1000 watt. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah melakukan uji coba dengan membagikan kompor listrik gratis ke 1000 rumah tangga. Pemerintah mengklaim rencana konversi ini dinilai bisa menghemat pengeluaran dan pemberian subsidi yang tepat sasaran. Semua masyarakat itu menerima secara gratis kompornya dan juga sambungan listriknya, dan juga harga listriknya adalah harga listrik seperti yang sekarang, harga listrik subsidi. Kebijakan konversi kompor gas 3 kg ke kompor listrik dinilai terburu-buru, sehingga banyak pihak menduga rencana ini sebagai cara untuk memaksa warga menaikkan kapasitas listrik. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Bima Yudhistira menilai ambisi pemerintah untuk mendorong penggunaan listrik ini lebih banyak dilakukan di hilir. Jika tak dipikirkan dengan matang, konversi ini akan menimbulkan masalah baru di masyarakat, seperti tagihan listrik yang membengkak, perubahan budaya, serta infrastruktur di daerah yang belum memadai. Harus ada integrasi, hulunya ini sumber dari kompor listrik harus energi terbarukan. Harus ada jaminan itu dulu. Baru kemudian di ujungnya menggunakan kompor listrik. Jadi ada integrasi. Kalau sekarang kelihatannya pembenahannya dilakukan di hilir. Masyarakat disuruh adaptasi dengan kompor induksi, kompor listrik. Sejak bulan Agustus, sebagian warga di kawasan Sanur dan Pasar Bali telah menggunakan kompor listrik sebagai bagian dari uji coba konversi energi. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Iwayan Udayana menyebut PLN menanggung biaya untuk pengadaan kompor serta instalasi listrik. Dia juga menjelaskan jika tarif listrik yang dibebankan masih sama hingga bulan Desember dan akan menyesuaikan dengan aturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Sayangnya, sebagian warga merasa keberatan dengan rencana konversi ini. Mereka khawatir jika suatu saat listrik padam, para ibu rumah tangga malah tidak bisa memasak karena kompornya mati. Mereka juga khawatir beban pembayaran listrik semakin membengkak tiap bulannya. Iya, berat. Soalnya nanti beban listriknya jadi nambah. Jadi makin mahal bayarnya. Sementara masak harus tiap hari ya Bu ya? Iya. Sehari Ibu bisa masak berapa kali Bu? 2-3 kali. Selain ibu rumah tangga, pedagang keliling juga mengaku masih bingung jika kompor gas LPG 3 kg harus dihilangkan dan diganti menggunakan kompor listrik. Saat kalau itu udah habis, dicasnya bagaimana dicasnya ya? Tahu harus kemana gitu. Kan Ibu mah keliling ya? Iya, keliling. Sebelumnya sempat beredar bahwa pemerintah dan DPR sepakat untuk menghapus daya listrik 450 watt dan menaikkannya menjadi 900 watt untuk rumah tangga. Namun isu itu ditepis oleh Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menghapus daya listrik paling rendah di rumah tangga itu. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, dan selanjutnya kita pantau harga beras yang terpantau naik di beberapa pasar tradisional berkisar Rp500 hingga Rp2.000 per kilogram. Ya, kenaikan harga ini dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli karena menambah beban di tengah naiknya harga sejumlah komoditas pangan. Dedi Andika, pedagang beras yang sedang kulakan di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, harus memutar otak untuk menutup selisih harga beras saat ini. Kenaikan harga sekitar Rp50.000 per karungnya memang terasa cukup membebani. Ya terbebani sih karena BBM naik, jadi ikut-ikutan naik semua kayak minyak, beras ikut naik. Ya yang dia jual masyarakat semua juga
kepengen harga beras tetap, sedangkan dari pabrik aja naik, dari gudang naik. Jadi saya daya jual ya bingung saya ngejualnya. Sementara itu, kenaikan harga beras juga diamini oleh Haryanto. Haryanto mengatakan harga beras merangkak naik secara perlahan sejak 3 bulan lalu sebelum kenaikan harga BBM. Bukan setelah BBM naik, bukan. Cuman udah 3 bulan yang lalu Mbak, udah mulai naik loh ya. Sebelum ada kenaikan BBM udah naik duluan beras itu. Kenaikannya sekitar 500 perak per kilo untuk semua jenis beras. Yang paling tinggi Pandan Wangi ya. Jenis Pandan Wangi itu kenaikannya hampir 2.000 perak per kilo. Kamis pagi harga beras di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten naik 10 hingga Rp50.000 per karung. Satu karung beras premium berisi 50 kg semula dijual Rp485.000, kini menjadi Rp535.000. Sementara satu karung berisi 25 kg semula dijual Rp245.000, kini menjadi Rp255.000. Menurut pedagang, kenaikan terjadi sejak 2 pekan terakhir, dipicu kenaikan harga BBM yang membuat jasa angkut ikut naik. Kenaikan harga beras ini diakui pedagang membuat omset mereka ikut turun hingga 25%. Selain pedagang, naiknya harga beras juga dikeluhkan warga, terutama para pemilik warung nasi yang terpaksa harus mengurangi pembelian beras. Dikurangin lah, biasa 7, 8, ini mah sekarang 5. Untuk harapannya apa pada pemerintah Bu? Diturunin semua, ya BBM, ya beras, ya sembako, sayur. Di Pasar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, harga beras juga terpantau naik di rentang Rp600 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Beras biasa dijual Rp10.000 dari sebelumnya Rp9.200 per kilogram. Beras medium dijual Rp11.500 dari sebelumnya Rp10.500 per kilogramnya, serta beras kualitas premium dijual Rp12.500 dari sebelumnya Rp12.000. Diakui pedagang tak ada gangguan pasokan dari petani. Namun biaya transportasi yang naik akibat harga BBM naik memicu harga beras juga ikut naik. Kini para pedagang yang biasanya dalam sehari mampu menjual 5 kuintal hingga 1 ton beras hanya bisa menjual 2 kuintal. Tim Liputan CNN Indonesia.